Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya Abdul Ghaffar akan menjelaskan beberapa contoh pengujian cacat pengelasan sebagai tugas dari mata kuliah saya, yakni teknik pengelasan logam. Adapun beberapa pengujian yang akan saya jelaskan meliputi non-destructive test maupun destructive test. Sebelumnya adalah yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengujian penetran test. Penetran test adalah jenis pengujian tidak merusak atau non-destructive test atau NDT yang bertujuan memeriksa permukaan material terdapat cacat, las atau tidak. Prinsip kerja uji penetran ini adalah cairan penetran yang masuk ke dalam cacat atau diskontinuitas kemudian akan keluar ke permukaan dengan bantuan developer atau cairan pengembang. Developer ini harus mempunyai warna yang kontras dengan warna liquid penetran itu sendiri agar saat proses pengamatan hasil pengujian dapat dilakukan dengan mudah dan benar. Ada klasifikasi cairan penetran berdasarkan cara pembersihannya, antara lain solvent removable system, water washable penetran system. Kemudian ada juga yang lain itu fluorence penetran dan juga dual sensitive penetran. Hasil uji cairan penetran ditentukan dari dimensi jenis indikasi. Dalam uji ini disebut dengan indikasi relevan ataupun relevant indication dengan ukuran yang lebih dari 1,5 mili, sedangkan dari segi bentuknya terdapat dua jenis, yaitu linear indication dan juga rounded indication atau indikasi melingkar. Dengan kata lain, hasil uji penetran tes dinyatakan ditolak jika dimensi tidak sesuai dengan syarat-syarat kebertiman yang diatur dalam ASME berikut ini. Untuk yang pertama adalah ukuran indikasi memanjang lebih dari 1,5 mm, linear relevant indication. Yang kedua, ukuran indikasi melingkar dimensinya lebih dari 5 mm atau rounded relevant indication. Dan yang ketiga adalah indikasi melingkar yang berjumlah 4 atau lebih dan berada dalam satu baris dengan jarak antar indikasi dari tepi ke tepi kurang dari 1,5 mm. Uji penetran ini mampu mendeteksi cacat yang berada di permukaan, seperti pada cacat pengelasan logam misalkan adalah retak dingin. Adapun kekurangannya adalah tidak bisa dipakai untuk material yang berpori seperti kayu karena akan menimbulkan banyak indikasi palsu. Apa itu retak dingin? Retak dingin adalah retak yang terjadi pada daerah las yang pada suhu kurang lebih dari 300 derajat Celcius. Retak dingin tidak hanya terjadi pada daerah khas atau heat effect zone atau sering disebut juga dengan daerah berpengaruh panas, tetapi biasanya terjadi pada logam las. Retak dingin ini terjadi pada daerah panas yang sering terjadi, dan retakan ini dapat dibawa manik las, retak akar, dan kaki, serta retak melintang. Retak dingin disebabkan oleh bahan las atau cold cracking, kemudian cooling rate terlalu cepat, arus pengelasan terlalu rendah, travel speed terlalu tinggi, dan juga tidak dilakukan pemanasan awal. Adapun bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi cold cracking atau retak dingin adalah perlambat pendinginan setelah proses pengelasan. Panas yang diterima sesuaikan dengan WPS. Gunakan atau travel speed pengelasan tidak terlalu cepat, dan juga lakukan preheat atau untuk material yang berkarbon ekuivalen di atas 0,40 maka harus di preheat dulu. Yang kedua adalah pengujian radiografi tes. NDT radiografi adalah bagian dari non-destruktif yang menggunakan sinar X atau sinar gamma yang mampu menembus hampir semua logam kecuali timbal dan material padat lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap cacat atau ketidaksesuaian di balik dinding metal ataupun di dalam bahan itu sendiri. Cara kerjanya di sini adalah alat tersebut dipasang dan dilakukan pengujian dan dipancarkan sinar X-ray ke benda yang ingin dilakukan pengujian. Memancarkan sinar X
Re itu yang bisa menembus pada material yang diperiksa untuk mengetahui jenis material atau reaksi kimia yang ada pada benda tersebut. Setelah sinar X ditembakkan ke benda tersebut, maka kita akan mendapat data dari bayangan benda tersebut. Jika benda tersebut terdapat kecacatan, maka melalui komputer kita bisa mengetahui hasilnya. Adapun intensitas radiasi yang akan ditembakkan pada material sangat bergantung pada jenis dan ketebalan dari material itu tersebut. Kemudian pengujian radiografi ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Adapun uji radiografi ini mampu mendeteksi cacat yang ada di dalam las pengelasan ataupun material, namun tidak mampu mendeteksi kedalaman cacat tersebut. Misalnya kita akan pengecekan cacat pengelasan incomplete penetrasing. Apa itu cacat pengelasan incomplete penetration atau IP? Adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP atau incomplete penetrating jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Yang menyebabkan cacat incomplete penetration adalah travel speed terlalu tinggi, jarak atau gap atau root opening terlalu lebar, jarak elektroda dengan busur las terlalu tinggi atau busur las terlalu tinggi, sudut elektroda yang salah, ampere las terlalu kecil, dan juga jarak sisi kampu yang terlalu rapat. Bagaimana cara mencegahnya adalah kita pada travel speed disesuaikan dengan WPS, standar gap atau root opening 2-4 mm, standar jarak elektroda 1,5 kali diameter elektroda tersebut. Kemudian ampere disesuaikan dengan welding prosedur. Sedangkan untuk pengujian yang ketiga yang saya jelaskan adalah pengujian bending test. Sebuah pengujian sambungan pengelasan dengan cara memberikan tekanan dengan sebuah material pada daerah pengelasan yang diuji, dan kemudian spesimen akan tertekuk di antara dua penumpu hingga 180 derajat. Setelah material selesai diuji, maka diamati pada daerah yang mengalami peregangan. Ini tergantung pengujian phase, root, atau set bend. Terdapat sebuah cacat atau diskontinuitas atau tidak. Spesimen root dan phase bending harus ditekan sampai melengkung dengan menggunakan guide bend test jig. Setiap spesimen harus ditempatkan pada disk dengan bagian lasan ada di bagian tengah. Sementara untuk spesimen phase bend harus ditempatkan dengan bagian phase itu menghadap ke bawah. Dan untuk spesimen root bend harus ditempatkan dengan bagian root menghadap ke bawah juga. Kemudian pelanger membuat tekanan kepada spesimen uji sehingga spesimen berubah menjadi bentuk U. Adapun di sini saya sebutkan spesimen uji bending dapat dikatakan diterima jika tidak ada retak atau cacat lainnya melebihi 1/8 in atau 3 mm atau 1,5 kali ketebalan dinding dari material tersebut. Mana yang lebih kecil untuk segala arah permukaan daerah lasan dan zona fusi setelah diuji. Dan yang kedua adalah retak yang terjadi pada sepanjang sisi spesimen selama pengujian dan ukuran retaknya kurang dari 1/4 in atau 6 mm diukur dalam segala arah, tidak dianggap sebuah cacat. Untuk yang ketiga adalah untuk diameter tes las lebih besar dari 12/3/4 in atau 323,9 mm. Jika hanya satu spesimen uji yang gagal, spesimen dapat diganti dengan 2 spesimen tambahan dari lokasi yang berdekatan dengan spesimen yang gagal. Jika salah satu spesimen uji pengganti gagal, las dianggap tidak dapat diterima. Kemudian yang keempat adalah untuk material coupon dengan ketebalan lebih besar dari 0,5 in atau 12,7 mm juga dilakukan pengujian set bending dengan standar keberterimaannya sama dengan pengujian root dan phase tadi. Adapun uji bending ini mampu mendeteksi cacat yang ada di dalam lasan atau material tersebut. Misalnya pada cacat pengelasan slack inclusion. Apa itu slack inclusion?
Select inclusion ini merupakan oksida dan benda non-logam lainnya yang terjebak pada logam las. Select inclusion bisa disebabkan oleh kontaminasi dari udara luar atau select yang kurang bersih ketika mengelas dengan banyak lapisan atau multipass. Pengertian lain dari select adalah terak. Cacat las ini kemungkinan besar terjadi pada jenis proses pengelasan yang memiliki terak seperti SMAW dan FCAW. Seharusnya select itu melindungi hasil pengelasan dan dari udara, dan ketika dia tertinggal di dalam atau terjebak, maka itu menjadikan cacat las select inclusion. Pada proses GMAW, jika ada teraknya namanya silika. Silika ini bisa menjadi penyebab terjadinya select inclusion. Jika terjadi di area surface luar, maka ini bisa dengan mudah untuk diperbaiki. Tetapi jika terjadi di dalam, maka ini merupakan cacat las yang tidak dapat ditolerir. Adapun pada pengelasan jenis SMAW, penyebab cacat select inclusion adalah penggunaan ampere yang rendah, kurang bersih ketika menghilangkan terak sebelum proses penyambungan. Sedangkan pada pengelasan GMAW, silika menyerupai terak pada yang berwarna bening. Jika melakukan tumpukan las dan silika tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka kemungkinan select akan terjadi. Yang dilakukan adalah setting mesin las juga sangat penting untuk menentukan jenis pengelasan GMAW, terutama kesesuaian antara voltase dan juga kecepatan kawat las. Sementara pada pengelasan jenis FCAW, select inclusion kemungkinan akan terjadi karena tipe kawat las berbentuk flux core. Tapi kemungkinan itu kecil karena tipe las FCAW menggunakan ampere yang sangat besar. Sedangkan pada jenis pengelasan GTAW, select inclusion itu tidak ada. Kemudian yang saya jelaskan pada bagian keempat untuk pengujian adalah pengujian macro examination. Pengujian ini termasuk pengujian visual ataupun pengujian visual pada material dan pengelasan untuk melihat cacat dengan menggunakan cairan ETSA atau asap nitrat 5 hingga 10%. Evaluasi pembesarannya di bawah 5 kali, sedangkan untuk persiapannya dipoles atau dihaluskan cukup dengan kertas gosok dengan grade 400. Aplikasi uji makro dilakukan untuk melihat penetrasi dan sambungan pengelasan. Adapun beberapa contoh cacat yang bisa diuji dengan macro examination adalah cacat las misalignment yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Contohnya dari misalignment adalah jenis cacat di mana plat mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Cacat misalignment ini terbagi dua, yakni distorsi dan juga high low. Untuk distorsi sendiri adalah cacat las yang juga disebut dengan angular misalignment, di mana material mengalami bengkok akibat panas yang berlebih. Buruknya persiapan awal pada saat fitting menjadi penyebab utamanya. Sedangkan high low disebut juga dengan linear misalignment, keadaan di mana material menjadi tinggi, rendah, tidak sejajar. Penyebab utamanya adalah persiapan pengelasan yang kurang baik, terutama di fitting plate. Berupa pengelasan yang sisi kampu tidak dapat dalam satu datar. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni letak bahan yang tidak sama rata ataupun tebal atau ukuran bahan yang berbeda. Adapun jenis pengujian terakhir yang saya jelaskan di sini adalah pengujian ultrasonic test. Jenis pengujian ini tidak merusak, yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Pada peralatan atau pesawat UT ultrasonic test terdapat probe yang berfungsi untuk memancarkan gelombang. Hasil pantulan gelombang akan mampu mendeteksi adanya ketidaksempurnaan sambungan atau perbedaan dimensi dan densitas material. Untuk mengetahui dimensi dan lokasi cacat, Anda dapat melihatnya pada layar pesawat ultrasonic test. Karena salah satu keunggulan ultrasonic test adalah mampu mendeteksi dimensi dan lokasi cacat atau kedalamannya. Jika dibandingkan dengan pengujian yang di atas tadi adalah pengujian radiografi yang belum bisa menentukan kedalamannya ataupun titiknya.
Ultrasonik mampu mendeteksi cacat yang ada di dalam lasan atau material. Misalnya kita akan melakukan pengujian pada cacat pengelasan lack of internal fusion. Apa itu cacat las lack of internal fusion? Yaitu cacat las yang tidak fusi di antar layer atau pas wheel metal. Cacat ini terjadi dapat dikarenakan arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang tidak tepat, dan juga pengelasan yang terlalu cepat. Itu saja penjelasan dari saya tentang beberapa pengujian tentang cacat pengelasan sebagai penunjang tugas saya untuk materi di semester 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.